Jadi Bapak Presiden dan Ibu Ketua Umum, ini rapat DPP yang ke-140. 1 tambah 4 itu 5, Pak, Pancasila. 0 itu satunya tekad bulatnya, tekad kader PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat. 0 itu juga bulatnya dan utuhnya cita-cita nasional kita yang digali oleh Bung Karno dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Karena itulah selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan sambutan dan arahan dari Ibu Ketua Umum. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Itulah kepada Bung Ganjar dipersilakan untuk memasuki ruang rapat DPP di Istana Batu Tulis ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tentu yang terhormat, yang kita banggakan, kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo, yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia, hadir dalam ruang ini. Mas Prananda, terima kasih. Mbak Puan yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Oli, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Survei Lembaga Carta Politika Indonesia yang menyebutkan Pak Ganjar memiliki tingkat elektabilitas di nomor pertama dari Pak Anies dan Prabowo. Pak Ganjar memang lagi jadi bahan pembicaraan pada tema Pesta Pilpres mendatang. Karena itulah, Daftar Populer akan memulai pesta itu dengan memaparkan latar belakang keluarga Pak Ganjar. Sebelum ramai jadi sorotan utama nanti, mari kita telusuri bersama silsilah Ganjar Pranowo. Paling mudah ditelusuri adalah dari garis ayah. Buyutnya bernama Danu Wiono yang baru diketahui saat Pak Ganjar nyekar ke makam leluhurnya menjelang Ramadan 2022 lalu. Melansir Halo Semarang, usai mengunjungi makam kedua orang tuanya yang ada di Kutoarjo, Purwokerto, Pak Ganjar menyempatkan diri ziarah ke makam kakek dan kakek buyutnya di Desa Kroyo Kulon, Kecamatan Kemiri. Dari situlah diketahui bahwa kakek buyutnya bernama Danu Wiono. Santer diisukan buyutnya ini adalah cucu dari Kanjeng Raden Tumenggung Mandoyo Nagoro yang memiliki putra Raden Mas Abdullah, yang mana mereka satu keturunan dengan Sunan Kalijaga. Hanya belum bisa dipastikan ini benar atau enggak.
Yang jelas buyutnya memiliki anak atau kakek Pak Ganjar yang bernama Mangku Wirono. Pak Mangku memiliki anak yang tak lain adalah ayahnya Pak Ganjar bernama Sungkowo Pramuji Wiryo, seorang polisi berpangkat sersan yang pernah ditugaskan dalam penumpasan PRRI di Sumatera. Gerakan pemberontakan yang meletus usai pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia, di mana ayah Pak Prabowo terlibat seperti yang sudah kupaparkan di video silsilah Prabowo tempo lalu. Karena 3 kali turun ke medan operasi PRRI, Pak Wiryo pun menyematkan PRI kepada 3 anaknya. Pak Pramudi sangat cinta dengan pekerjaannya, makanya semasa hidupnya ia senang jika dikunjungi anggota kepolisian. Dan beberapa kali mengunjungi Polsek Kutoarjo untuk mengenang masa mudanya saat beliau masih menjadi Kapolsek. Meninggal tanggal 3 April 2017, Pak Pramudi meninggalkan pesan kepada anak-anaknya untuk selalu bersikap jujur seperti dirinya. Melansir Kompas, Ganjar mengenang ayahnya sebagai sosok yang tegas dan apa adanya. Semasa mudanya, beliau adalah perokok berat yang membuat hidung Ganjar peka dengan bau dan asap rokok. Sementara dari garis ibu tidak begitu jelas. Ibunya bernama Sri Suparni adalah ibu rumah tangga yang juga meninggalkan pesan kepada Ganjar untuk tidak terlalu berambisi dalam karir dan tidak bermewah-mewahan. Beliau semasa hidupnya hidup sederhana, kadang menjahit untuk membantu perekonomian keluarga. Dari pernikahan Pramudi dan Suparni lahirlah 6 anak. Yang pertama, Pri Kuntadi, seorang pegiat UMKM. Yang kedua, Pri Pambudi Teguh, seorang hakim agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilantik pada tahun 2018. Menyelesaikan S3-nya, ia juga pernah menjadi dosen Universitas Nasional. Meski begitu, karirnya sempat dicecar lantaran terlalu mulus bagi sebagian orang. Lalu yang ketiga, kakak ketiga Pak Ganjar bernama Pri Jadi Joko Prasetyo. Lalu Prasetyowati dan yang bungsu Nur Hidayati. Pak Ganjar sendiri adalah anak kelima yang awalnya diberi nama Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dan kesedihan. Orang tuanya memberikan nama itu karena saat dalam kandungan, keluarga Ganjar sangat kesusahan. Lalu lahirlah beliau yang dianggap ayahnya sebagai hadiah dari Sang Pencipta. Ketika masuk masa sekolah, namanya lalu diganti menjadi Ganjar Pranowo, menghilangkan Sungkowo yang berarti kesedihan, agar anak itu kelak tidak selalu dirundung kesusahan. Hidup tidak mewah, Ganjar muda sempat membantu keluarganya berjualan bensin di pinggir jalan. Saat itu, ayahnya telah pensiun dan ibunya membuka toko kelontong. Walaupun tidak kaya, pendidikan bagi keluarga Ganjar menjadi prioritas utama. Pontang-panting membiayai sekolah anak-anaknya, Ganjar bisa masuk Fakultas Hukum UGM. Meski sempat cuti 2 semester karena tidak punya biaya. Tapi bisa lulus dan melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Ganjar adalah anak yang senang berkegiatan, aktif dalam kepramukaan saat SMA, dan nyemplung dalam dunia aktivisme kampus saat kuliah di UGM. Ganjar muda ikut terlibat memprotes kinerja Rektor UGM 1986 hingga 1990, Kusnadi Harja Sumantri. Tamat kuliah ia bekerja dan menjadi simpatisan PDI karena kekagumannya pada Soekarno. Pilihan politiknya ini berbeda dengan keluarganya. Karena pada masa Orde Baru, ayahnya yang seorang polisi dan kakaknya seorang hakim wajib mendukung Golkar. Berkarir politik lewat PDIP, ia menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 hingga 2009. Di periode keduanya sebagai anggota DPR RI, ia menjadi salah satu tim pengawas atas kasus Bank Senturi dan cukup vokal. Sampai mengkritisi SBY karena tidak menonaktifkan Sri Mulyani yang bisa menimbulkan ketegangan antar lembaga. Sikap anti korupsinya, tahun 2013 ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko. Periode 2018 hingga 2023 ia terpilih lagi dan berpasangan dengan Tats Yassin Maimun. Saat menjadi gubernur ia pernah mengantisipasi pungutan liar oleh petugas Dishub dengan menutup jembatan timbang di Jawa Tengah tahun 2014.
yang berimbas pada hilangnya pendapatan wilayah Jawa Tengah sebesar 10 miliar rupiah lebih. Ada yang terima duit, udah dari penegak hukum jangan ragu-ragu, sikat aja itu. Tahun 2015, ia diberi penghargaan sebagai pelapor gratifikasi terbanyak. Parsel Lebaran hilang dari Jateng sejak beliau menjabat. Ia juga mencanangkan program Desa Tangguh Bencana, membuat kartu tani, dan membangun RS modern bertaraf internasional di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sayangnya, politik praktis tidak selalu sejalan dengan akar rumput. Tahun 2015 kisruh di Rembang terjadi. Di Solo sedang bermain dengan hukum saat warga sudah menaati proses hukum, Pak Ganjar jadi sorotan hebat kala itu. Dituding melakukan kejahatan lingkungan. Istri Ganjar, Siti Atikoh Supriyanti adalah cinta lokasinya di tempat KKN pada tahun 1994. Anak dari tokoh NU di Purbalingga dan cucu dari Ganjar, Kiai Haji Hisham Abdul Karim, ulama tersohor, pendiri pondok pesantren Sukawara, Road Lotus, Solihin Solihat di Desa Kalijaran, Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Mereka menikah pada tahun 1999. Lalu tahun 2002 mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Sinedin Alam Ganjar. Kini menjadi mahasiswa di jurusan Teknologi Industri UGM. Ia pernah membawa pulang medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan pada tahun 2015. Ia seperti remaja pada umumnya menempuh pendidikan dan menjalani percintaan yang manis. Oke, sekian pohon keluarga dari Pak Ganjar. Silahkan komen. Pohon keluarga tokoh mana lagi yang harus kita telusuri? Sampai jumpa di silsilah berikutnya. Oke, bestiku, supaya kalian dapat video baru terus, jangan lupa ya, yang suka Ganjar subscribe ya, like dan share.